Baik, terima kasih Pak Niko. Berikutnya silakan Pak Frederick Kalalembang. Terima kasih pimpinan. Saya Frederick Kalalembang, fraksi Partai Demokrat, Dapil Sulawesi Selatan 3. Saya kira apa yang sudah dijelaskan oleh para pembicara baik dari Kominfo, Komdigi, dan BSSN. Dan yang hadir di sini adalah merupakan panglima-panglima lapangan. Tetapi saya katakan sampai lebaran monyet pun, ya, ini tidak bisa akan hilang namanya judi online. Kalau judi online, saya katakan tadi bahwa mungkin masih uang mereka itu semua menggunakan kartu prabayar. Saya sudah beberapa kali menekankan bahwa tertibkan kartu SIM card prabayar, prabayar, ya. Sebenarnya kunci persoalannya di sini. Kalau kita mau menghilangkan judol, tertibkan namanya SIM card prabayar. Saya yakinnya ini pasti hilang. Cuma persoalannya operator ini pasti merinding. Kenapa? Karena mereka juga mengejar profit di situ. Ya, mengejar profit. Coba ya, Bapak Ibu sekalian. Judi online. Judi online itu mereka bermain, pembayarannya itu menggunakan e-wallet. Mereka masuk ke situs, itu disuruh pilih. Ya, bandar pun juga menggunakan kartu prabayar. Dan itu semua prabayar bodong. Jangankan kita mau pakai nik KK, kita beli saja kartu prabayar itu sudah ada isi nama orang. Ya. Jadi tidak ada lagi orang takut. Kalau kemarin dari PPATK terendus sekian orang dari anggota dewan, sekian orang dari TNI Polri, ya, mungkin sekian ribu. Pertanyaan saya, apakah mereka itu tidak bermain lagi? Ya. Belum tentu, karena mereka mungkin waktu itu tidak tahu kalau itu dilacak. Nah, mereka bisa saja bermain dengan menggunakan tadi kartu prabayar palsu. Buat e-wallet, OVO, Dana, pakai kartu prabayar palsu. Adakah yang mau menggunakan ada yang mau menggunakan dengan pasca bayar? Mungkin kulo judol, mungkin coba penipuan, ya, bahkan pemerasan. Sampai orang ini fakta, ya, ada orang yang melakukan pemerasan. Kenapa dia berani melakukan pemerasan, penipuan? Karena dia merasa bahwa tidak mungkin bisa dilacak. Sehari dia pakai kartu, dia buang kartunya itu, tidak bisa kelacak lagi. Ya, mungkin Pak Sabar lebih tahu karena bagiannya di situ. Ya, kita kalau pakai kartu, habis kita pakai kartu kita buang, ya, mungkin satu hari nggak bisa kelacak lagi. Apalagi dia menggunakan data orang lain. Sehingga inilah muncul keberanian mereka melakukan penipuan. Ada satu orang yang minta tolong ke saya. Ini pemerasan. Jadi dia video call. Ya, saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu. Video call. Video call diangkat. Begitu diangkat, lawan jenisnya ini langsung telanjang bulat. Kemudian dia menonton terus, dia mungkin lihat, loh, orang ini kenapa? Itu direkam. Dan itu disampaikan bahwa Bapak ini habis nonton. Dan ini seorang pejabat. Kalau Bapak tidak memberikan sesuatu uang sekian ratus juta, akan diangkat ke medsos. Itu hampir 1 M. Ini fakta. Nah, siapa yang berani? Itulah yang menggunakan tadi kartu prabayar bodong. Termasuk judol. Jadi kan seiring ini, dia main judol, nanti pembayarannya lewat e-wallet, OVO Dana. OVO Dana menggunakan juga palsu.
Begitu juga bandar. Bandar menggunakan, kalau kita coba masuk di situs, kita suruh pilih itu, ya. Bahkan ada yang menggunakan deposit pulsa. Jadi saya minta nasi 2016 itu sudah ada permen dari Kominfo, ya, nomor 12 tahun 2016, yang itu saya bacakan bahwa digunakan untuk keperluan tertentu seperti komunikasi yang kebutuhan melebihi 3 nomor. Jadi dikhususkan hanya 3 nomor, satu NIK untuk 3 nomor. Kemudian itu diblokir kalau yang tidak mendaftar. Jadi dikasih kesempatan untuk mendaftar ulang SMS. Itu tahun 2016 dan itu sudah tertib. Jadi kalau operator, provider, tentunya dia mau membuat kartu itu sebanyak-banyaknya. Nah kan kasihan kita ini, saudara-saudara kita, masyarakat kita itu, ya, ada orang sampai 100 kartunya. Memang dikatakan bahwa mungkin digunakan untuk usaha dan lain-lain. Jadi saya cuma menekankan, tolong ini ditertibkan masalah kartu prabayar. Itu saja. Kalau mau nggak usah pakai teori-teori. Kita mau pakai strategi, ya, dan sebagainya itu, ya. Tidak mau servernya itu ada di luar negeri semua, nggak bisa. Kita tutup satu server, ya, satu situs, dua muncul lagi, muncul, nggak bisa, nggak bakalan. Saya yakin kalau teman-teman, bapak-bapak, ibu sekalian, kalau kartu prabayar ditertibkan, ya, ditertibkan itu dalam artian bahwa semua menggunakan data asli sesuai dengan NIK dan KK. Kalau tidak ditolak. Jangan satu nomor salah masih diterima juga, nama salah, nomornya salah masih diterima juga, diverifikasi iya juga. Tapi kalau itu, ya, sudah menggunakan data asli, mau 10 kartu juga nggak ada masalah, tapi dia menggunakan data asli, saya yakinnya, percaya saya, ya, judol akan hilang, penipuan akan hilang, pemerasan akan hilang. Ya, tolong disampaikan ke Pak Menteri dan Kepala BSS. Saya kira itu. Terima kasih Pak Pimpinan. Baik, terima kasih Pak Lembang. Silakan berikutnya Pak Abraham, lalu siap-siap Ibu Sarifah, ya. Terima kasih pimpinan. Yang terhormat Bapak Brigjen Pol Alexander Sabar dari Komdiki dan Maijen TNI Domingus Pagel dari BSSN. Perkenalkan, nama saya Abraham Srijaya, saya dari fraksi Partai Golkar, Dapil DKI Jakarta 2. Pertanyaan yang pertama saya ajukan kepada Komdiki. Karena ini panja judi online, saya akan bertanya lebih detail terkait pengawasan konten yang ada di Komdiki. Karena kemarin saya belum mendapatkan jawaban dari Komdiki pada waktu raker. Saya berharap di panja ini kita bisa sama-sama mengevaluasi. Berkaca kepada permasalahan yang kemarin, Pak, permasalahan yang sempat ramai kemarin, ada belasan puluhan orang ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap. Tentunya pasti ada kesalahan ataupun mismanagement dari yang kemarin, sehingga hal tersebut bisa terjadi. Apakah bisa dijelaskan kepada kami, Pak, terkait dengan mekanisme yang pada waktu itu terjadi itu seperti apa sebetulnya, sehingga bisa terjadi kebocoran? Apa yang terjadi pada waktu itu? Dan pertanyaan saya berikutnya, apa yang sudah dilakukan untuk merubah mekanisme yang lama menjadi mekanisme yang baru? Itu seperti apa yang sekarang? Karena saya melihat ada beberapa direktorat yang dipisah. Nah, itu bagaimana mekanisme yang terjadi sekarang di Komdiki agar tidak meniru mekanisme yang lama? Dan kami juga perlu tahu apa yang terjadi kemarin ini di
kabinet yang lama ini, yang Menteri Menkominfo yang lama ini, apa yang terjadi sehingga bisa ada kebocoran seperti itu, kesalahannya di mana? Itu yang ingin kami tahu. Lalu di Komdigi sendiri, apakah dilakukan audit keamanan untuk komputer-komputer desktop yang digunakan oleh para pegawai Komdigi? Dan audit keamanannya seperti apa? Itu yang ingin kami ketahui, Pak. Karena Komdigi ini pasti yang pertama kali diserang. Dan kami mendapatkan informasi di komputer-komputer Komdigi ini sebagian sudah ada malware, Pak. Makanya kami ingin tahu apakah sudah dilakukan audit keamanan, apakah sudah dicek, apakah terdapat malware-malware di komputer Komdigi ini. Agar apa? Agar Komdigi ini tidak dianggap sebagai lembaga yang terus kena permasalahan, Pak. Lalu untuk BSSN, saya lihat paparannya baik, Pak. Baik, Pak Majen. Tapi ingin kami ketahui peran BSSN di tiap lembaga kementerian. Kan BSSN seharusnya sudah ada ya di setiap lembaga kementerian. Karena kemarin kami sempat raker dengan Bapak Panglima dan Bapak Menhan. Memang yang menjadi garda utama Indonesia sekarang adalah BSSN untuk cyber security. Dan kami berharap BSSN bisa memproteksi data maupun lembaga di setiap pemerintahan sampai ke pemerintah daerah, Pak. Karena jangan sampai ada lembaga pemerintahan yang disusupi judi online. Kalau disusupi judi online saja cuma di face, nggak ada masalah, Pak. Masih bisa diperbaiki. Tapi kalau misalnya disusupi malware di setiap lembaga pemerintahan, tinggal satu klik tombol, pemerintahan kita bisa shutdown, Pak. Bisa mati kita, karena data kita nggak bisa diakses. Nah, itu yang kami ingin tahu agar BSSN di setiap lembaga pemerintahan instansi ini betul-betul proaktif melakukan audit keamanan. Saya lihat di rekomendasinya Bapak sudah ada terkait dengan audit keamanan ini. Nah, cuman penerapannya bagaimana itu yang mungkin perlu dijelaskan kepada kami. Terima kasih. Baik, Pak Abraham. Silakan Bu Sarifah. Berikutnya Pak Sumail. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya nih sekarang nyaring nih. Kok bisa ya? Terima kasih. Terima kasih pimpinan. Terkait pertanyaan saya, yang pertama mungkin saya akan bertanya ke Komdigi dulu, Pak. Izin, nama saya Sarifah Inunjaria. Yang mau saya tanyakan gini, tadi kan sudah dijelaskan bahwa ini Komdigi dan BSSN deh. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa ada banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh Komdigi dan BSSN untuk bisa meminimalisir terhadap judul ini. Tapi satu hal, Pak, saya itu masih banyak menemukan kebocoran-kebocoran terhadap iklan judul yang memang masih sering muncul di akun pemerintahan. Dalam istilahnya itu landing page-nya, Pak. Jadi sebelum kita masuk ke akun webnya, kita seperti diarahkan ke akun sampingan sebelum masuk ke akun asli. Dan itu isinya adalah akun judi online. Yang kedua, saya sepakat ketika tadi disampaikan ketika kita menutup banyak sekali akun-akun judul, itu mati satu tumbuh 1000, Pak. Itu saya sepakat 1000%. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah penutupan maupun pemblokiran akun-akun tersebut sudah dilakukan untuk pihak kedua? Yang setahu saya ada pihak kedua gitu. Jadi akun-akun ini sebenarnya dalam bentuk perusahaan, panel, atau operator game. Nah, saya yakin kalau misalnya integrasi pihak kedua ini yang ditutup, akun-akun bawahannya, akun kedua ini kan sebagai wadah, Pak. Kalau marketplace, seperti marketplace orange lah, dia tuh menjual barang-barang. Nah,
yang ingin saya tanyakan itu apakah akun keduanya ini ikut ditutup atau enggak? Karena yang ditutup ini kebanyakan akun-akun bayangan aja, Pak. Jadi memang benar mati 1 tumbuh 1000. Yang ketiga, Pak, saya mau titip pesan. Seandainya kemarin saya sempat melihat salah satu akun Instagram bernama Sukarti Juma, Pak. Boleh nanti mungkin bisa di-mention orang Kupang. Jadi saya melihat dia ini menjual kartu seperti yang Pak Jenderal tadi sampaikan. Saya tuh sangat sepakat, Pak, memang banyak hal kartu-kartu provider ini disalahgunakan, Pak. Tolong kalau memang Komdigi mau berikan penghargaan, berikan ke Sukarti Juma. Kenapa, Pak? Dia menjual sebenarnya dia menjual itu pulsa. Tapi hampir 80% yang membeli kepada dia itu melakukan depo. Saya awalnya nggak tahu depo itu apa sih, ternyata untuk judi online. Dan dia menolak, Pak. Bayangkan 80% penghasilannya bisa hilang gara-gara dia menolak judi online. Dan dia sudah sepakat dan dia sudah menyampaikan bahwa dia akan ikut pemerintah untuk menolak judi online. Saya rasa orang-orang seperti ini, Pak, yang harusnya mendapat penghargaan daripada orang yang mohon maaf yang nggak jelas, yang justru jadi duta judul mungkin atau dapat penghargaan. Mudah-mudahan nanti bisa di-mention ke Mbaknya, dan saya yakin juga Mbaknya bukan orang mampu sebenarnya, tapi semangatnya untuk memberantas judul ini patut diacungin jempol. Itu, Pak. Dan yang keempat terakhir yang ingin saya tanyakan, mungkin ini lebih spesifik ke BSSN. Apakah tadi kan Bapak udah menyampaikan dan saya sangat apresiasi sekali, Pak, luar biasa yang sudah Bapak lakukan. Apakah dengan banyaknya domain dan subdomain yang dikelola itu bisa menyebabkan kurangnya proteksi dan pengawasan terhadap judul gitu, karena kan masih saya lihat masih ada beberapa akun-akun kebocoran di dapil saya. Jujur, Pak, juga sedikit curhat pimpinan, izin, ternyata di dapil saya termasuk banyak banget, Pak, orang yang jadi admin judul, Pak. Di bawah diam-diam dijanjiin kerjaan ke luar negeri, tahunya dijadikan admin judul dengan mungkin harapan akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Dan yang bikin saya sedihnya malah negara lain sekarang yang kayaknya besar dan berkembang gitu. Tapi orang-orang kita itu kebanyakan laporan yang masuk ke saya itu malah disiksa, Pak. Mudah-mudahan nanti saya sih berharap yang seperti saya sampaikan tadi, pemblokiran integritas di pihak keduanya benar-benar ditutup, Pak. Jadi yang perusahaannya panel operator game itu semua ditutup, Pak. Jadi kalau yang bawahannya memang mungkin mati 1 tumbuh 1000, tapi yang pihak keduanya ini yang harus kita hajar juga, Pak. Mungkin itu saja. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Sarifah. Berikutnya Pak Sumail, silakan Pak Sumail. Baik, terima kasih pimpinan. Siap-siap Pak Sukamta ya. Selamat siang dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak Mitra Kerja Strategis Komisi 1 dari Kementerian Komdigi, BSSN, dan teman-teman anggota yang saya hormati. Nah, memang kalau kita lihat kejadian maupun peristiwa akhir-akhir ini, Pak, kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh beberapa kawan tadi, ya judi online, penipuan, pemerasan, dan lain sebagainya, memang miris, seolah-olah kita kalah melawan mereka. Padahal negara banyak sekali instrumennya dan diperkuat dengan pembuatan regulasi-regulasi yang ada. Saya tertarik apa yang diulas oleh Pak Jenderal Kalalembang tadi kaitannya pembatasan terhadap kartu prabayar ya, terhadap provider. Coba Bapak hitung sekarang, berapa sih kartu-kartu itu yang dipakai oleh masyarakat hariannya atau bulanannya atau 1 tahun dan dampak terhadap PNBP. Nah, kalau kira-kira kecil dan berdampak secara eksesif terhadap kerusakan moralitas berbangsa dan bernegara, kenapa memang itu kita tidak batasin gitu loh. Tadi disampaikan di 2016 ketika ada pembatasan 3, penggunaan kartu itu menurun sekali. Nah, ini saya pikir akar masalahnya. Ya, kemudian yang kedua katanya dengan penampungan-penampungan. Ibaratnya ada kejadian atau peristiwa, di situ ada curi-mencuri. Katakanlah mencuri kambing, terus ada penampungnya. Kalau di kita kan mungkin penampungnya adalah bank-bank itu tadi. Ini juga harus kita kasih treatment, Pak. Gitu.
Nah, terhadap di Komdigi misalnya, terhadap personil-personil yang terlibat kemarin sudah mulai dilokalisir. Kami ingin tahu sebenarnya apa sih kelemahan kita sehingga ini tidak selesai-selesai itu. Apakah dari sisi personil penguasaan terhadap teknologi, ya, ataupun dari perangkat-perangkatnya, ataupun mungkin dari sisi anggaran, bahwa kita perlu untuk mendorong dari sisi anggaran sehingga kita optimal di dalam pemberantasan judi online maupun pencegahan terhadap penggunaan negatif akibat akses terhadap media-media sosial. Saya juga menyepakati ataupun setuju terhadap pembatasan usia di bawah 16 tahun itu tidak masuk ke dalam media sosial, Pak, karena secara emosional, psikologis, tentu anak-anak kita itu harus kita lindungi. Saya kira itu masukan dari saya, pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sumail. Berikutnya